Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada mahasiswa masih setia mengikuti mata kuliah presenter TV dan radio di pertemuan keempat. Kali ini otomatis kita perlu online meeting karena kampus meminta untuk meminta untuk laporan di setiap 4 pertemuan, gitu ya. Artinya kita sudah melaksanakan 50% atau 50% sebelum UTS dan juga sudah melaksanakan 25% sebelum UAS. Jadi ini adalah sebuah laporan, makanya kita menggunakan online meeting. Baik rekan-rekan semua, kali ini saya tidak terlalu banyak akan membahas materi atau teori itu. Nah, saya rasa Anda di semester 7 ya. Semester 7 itu juga udah banyak sebenarnya teori-teorinya. Gitu. Artinya selama ini Anda sudah belajar jurnalisme, sudah belajar broadcasting, dan mostly dari Anda pastinya sudah melakukan stand up in front of the camera, gitu ya. Jadi sudah biasa, saya rasa sudah terbiasa. Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu apa kekurangan dan kelebihan atau masukan-masukan dari Anda selama beberapa kali perkuliahan, gitu ya. Setelah itu, saya ingin mengklasifikasikan kemampuan-kemampuan Anda sebenarnya. Apakah kemampuan Anda lebih ke yang di balik layar atau di depan layar sebenarnya. Tapi mau apapun itu, PR-nya, mata kuliah ini pastinya memaksa Anda untuk tampil di depan layar. Oke, rekan-rekan semua, saya mulai dari Rara Refli ya. Saya mulai dari Rara Refli, tolong dihapuskan videonya. Saya rasa ini sudah saya kenal nih orangnya. Halo Rara. Oke, tidak ada. Tidak ada ya Rara ya. Nah, kalau tidak ada berarti nggak usah masuk sini. Baik. Oke, Desti Ramadina. Desti Ramadina. Ada? Oke. Oke, Pradila Parjono. Iya, Pak. Oke, Pradila Parjono, I can see your face. Ini posisi di mana? Gelap sekali. Ruangan. Oke. Pradila, can you give Ya. me bisa kasih masukan apa yang kekurangan dari beberapa pertemuan kemarin dan apa yang menurut kamu perlu ditambahkan? Oke, baik, Pak. Kalau menurut saya dari pertemuan kemarin cukup sih, Pak, bisa dibilang baik dengan dari media YouTube. Tapi kita kekurangannya yaitu ketika kita bertanya, feedbacknya yang kita mau dapat nggak ada. Kita hanya komentar yang Bapak perintah, masukan dari komentar saja seperti itu, Pak. Kalau setiap hanya YouTube aja saran dan masukan yang kita mau pertanyakan ini nggak ada masukan dari kita, Pak. Sepertinya kalau online Zoom seperti ini kan feedback komunikasinya kan ada ya, Pak. Narasinya ada. Nah. Oke, ada yang ingin ditanyakan kalau kayak gitu dari beberapa pertemuan kemarin? Paling ini sih, Pak, tentang bakal ke depannya kan kita bakal banyak praktek ya, Pak ya. Banyak praktek. Oke. TV, radio. Seperti itu. Apa efektif, Pak, seperti online ini kita perlu terjun ke lapangan kah atau tetap kita menyediain alat seperti online, kita ngadain bikin talkshow sendiri saat menyediakan saat meliput saat presenter atau segala macam seperti itu, Pak. Oke, baik. Thank you Pak Radila, Pak Jono. Pertanyaan yang cukup baik gitu. Kenapa saya nggak justru memberikan ya tidak memberikan buka open discussions. Sebenarnya kolom komentar itu dibuka untuk berdiskusi, ingin bertanya atau apa, tapi mostly-nya nih ya, selama saya ngajar
dari tahun lalu sampai tahun sekarang, itu komentar paling hanya 1 atau 2 yang discuss. Artinya logiknya ada banyak students yang mungkin nggak nonton gitu, mungkin nggak nonton. Logiknya artinya itu dia. Kita udah kirim itu semuanya. Jadi supaya untuk mengaktifkan kegiatan itu, saya yang membuat pertanyaan gitu. Even kalau saya pun kita online kayak gini, mostly nggak ada yang nanya. Mostly nggak ada yang ada pertanyaan. There is no, nggak ada, ya udah clear enough, cukup gitu. Jadi untuk meminimalisir itu, jadi saya membuat pertanyaan yang itu harus Anda jawab. Itu dia jawabannya. Kemudian bagaimana untuk apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ya ketika di online meet ini Anda sudah siapkan beberapa daftar-daftar pertanyaan yang memang akan saya jawab gitu. Yang pastinya nanti pasti akan saya jawab. Jadi for example, kita pertemuan hanya misalnya pertemuan di awal gitu ya, kemudian pertemuan sebelum UTS. Jadi siapkan pertanyaan daftar list pertanyaan Anda sampai nanti kita online meet. Jadi kayak gitu. Saya rasa itu lebih efektif gitu ya, ketimbang ketika saya kirim menggunakan asinkronus itu juga nggak ada discussion. Even temennya mengomentari temennya itu nggak ada gitu. Temennya mengomentari temennya pun nggak ada. Nah sebenarnya keaktifan dari asinkronis itu dilihat dari situ. But it it's not happen gitu ya. It's not happen. Jadi ketika itu tidak terjadi, saya tidak pernah memaksa gitu. Saya tidak pernah memaksa, mungkin seperti dosen lain harus aktif di sini ini. Masalah. Ada yang nggak suka kerupuk. Jadi itu gitu ya. Saya melakukannya dengan itu. Saya bertanya kemudian Anda menjawab. Jadi seperti itu strategi saya. Gitu. Kemudian saya bisa ngukur siapa saja yang komen, siapa saja berapa menit dia udah langsung bisa komentar, dan berapa menit dia sudah berapa menit mereka komentar dan dari mana source-nya. Itu bisa kedetek gitu. Apakah source-nya dia membuat sendiri ataukah dia menggunakan paraphrasing ataukah membuat dia copas gitu. Nah, itu bisa kedetek skill Anda, kemampuan Anda dalam itu. Karena saya punya semua perangkat untuk mendeteksi kecurangan dalam penulisan gitu. Gitu ya. Jadi kayak gitu, Pradilah. Jadi kalau memang butuh pertanyaan dan itu di masa momen memang kita online meet gitu. Saya gitu. Saya amat memahami sekali kepada mahasiswa apabila online meet pasti PR-nya adalah trouble, kadang bisa trouble jaringan, kadang trouble di baterai dan segala macam. Dan itu makanya saya minimalisir hanya beberapa. Dan kampus juga mempersilahkan minimum 3 kali gitu ya. Minimum 3 kali. Gitu. Makanya saya tidak wajib untuk kita terus sinkronus gitu ya. Kayaknya banyaknya lebih menggunakan asinkronus. Dan tadi pertanyaan bagaimana apakah efektif? Pastinya akan tidak efektif dengan kita kuliah seperti ini, mata kuliah presenting. Kemarin yang mata kuliah jurnalisme warga, beberapa mahasiswa itu sudah saya buatkan kelompok, kemudian mereka harus terjun ke lapangan. Untuk mata kuliah ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah full body ya, full body untuk kelihatan gambarnya. Jadi karena ini sifatnya praktek-praktek, bisa kita siasati dengan Anda merecord memang full, ada yang memang di wajah, kemudian ada yang memang full body. Jadi supaya kelihatan bagaimana gerak dan itunya. Itu karena as a presenter gitu ya, as a presenter Anda bukan hanya bisa ngomong doang, tetapi bagaimana gerak tubuh Anda, bagaimana sorotan mata Anda ke kamera dan segala macamnya. Itu menjadi poin-poin gitu. Jadi kalau dibilang efektif pasti akan kurang efektif, tetapi kita bisa siasati dengan hal itu gitu. Karena lazimnya kita melihat gitu ya, melihat hasil recording,
Tapi kata kuncinya kan kita nggak bisa melihat bagaimana preparasi dia gitu, bagaimana apa sih namanya mentahannya gitu ya, mentahannya atau orang ngomong di depan kamera gugupnya seperti apa gitu, itu yang nggak bisa terlihat. Kalau misalnya yang saya baru bisa lihat adalah ya hasil matangnya gitu, itu PR-nya, kekurangannya di situ ya. Dan apakah perlu kita ke lapangan? Nanti kita lihat apakah ada momen untuk itu bisa kita eh, berkesempatan untuk itu. Karena di lapangan pun pasti akan memakan waktu. Ini total, ini kelasnya banyak banget di sini ya. Ngajar, harusnya mengajar ini paling banyak tuh 15 atau 20, ini sampai ke angka 40 lebih gitu ya jumlah mahasiswanya. Jadi Anda bisa bayangkan 20 itu mungkin bisa memakan waktu 2 hari itu untuk praktikal gitu. Nah kalau ini bisa memakan waktu berapa hari gitu. Makanya ketika dengan video itu akan lebih mudah, lebih cepat gitu ya nanti. Berarti itu tugasnya langsung tugas. After UTS nanti tugas langsung creating video gitu. Kayak gitu. Mau nggak mau saya baru melihat matangnya saja. Itu belum melihat mentahnya ibaratnya. Kayak gimana sih ini orang gitu. Itu PR-nya paling di situ saja. Yuna, Parjono, masih ada yang ingin ditanggapi, silakan. Iya Pak. Paling ya balik ya, kalau seperti itu ya balik lagi Pak kepada kitanya. Siap nggak siap menghadapi apa yang bakal kita lakukan, ya harus siap kita Pak. Siap sedia. Iya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Thank you ya, Parjono. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi ya. Ini terkait kemarin yang saya pertanyakan, apa itu bedanya host, apa bedanya presenter, announcer, kemudian ada anchor gitu. Ada yang menulis, Pak, kalau anchor saja itu jangkar, itu di kolom komen. Saya nggak tahu siapa namanya, lupa. Pak, kalau anchor itu artinya jangkar, tetapi kalau anchor yang maksudnya berita itu adalah news anchor. Oke, jadi begini. Have you ever watched Have you ever watched The Anchorman? Ada sebuah film, the name is Anchorman. Itu ada 2 series, ada Anchorman, ada Anchorman 2 gitu ya. Itu diperankan oleh seorang komedian gitu, dan memerankannya amat sangat baik. Artinya istilah anchor sekarang gitu, istilah anchor sekarang itu sudah merujuk kepada berita gitu. Jadi even kalau tanpa nulis news anchor, tanpa ada news di depannya, kita udah bisa she is an anchor, he is an anchor gitu ya di dalam bahasa Inggris. Berarti dia bukan bajak laut, berarti artinya dia adalah seorang pembaca berita gitu. She is an anchor. Memang lebih lengkapnya news anchor gitu. Jadi ibaratnya seperti bahasa slang atau bahasa lain dari istilah anchor sebenarnya. Jadi kenapa kok disebut anchor atau jangkar? Jadi dia, kalau jangkar itu berarti penumpu dari semuanya. Jadi istilahnya kayak gitu. Seorang pembaca berita. Jadi ada istilah yang berbeda nih antara news anchor, ada news reader. News reader itu ya pembaca saja biasa gitu. Dia nggak memiliki problem itu. Apa sih namanya? Tidak ada memiliki kewajiban untuk dia bisa memahami the whole details about the news gitu ya. Tapi mostly-nya gitu ya sekarang makanya disebut news anchor gitu. News reader ini dahulu saya waktu di MNC TV gitu ya. Ketika di MNC TV banyaknya memang news reader gitu ya. Jadi yang wajahnya cantik, wajahnya ganteng gitu ya, kita kontrak gitu ya. Biasanya model-model itu kita kontrak, kita bayar untuk mereka membacakan berita gitu. Jadi selepas itu aja tugasnya kayak gitu aja. Tapi kalau Anda bisa lihat seorang Najwa Shihab gitu ya, seorang itu dia pernah menjadi reporter, dia juga yang menulis itunya, dia kemudian dia juga membacakan itunya. Jadi dia memang memahami sekali
bagaimana proses berita itu dibuat gitu ya. Proses berita itu dibuat dan dia tahu bagaimana the whole details di lapangannya gitu. Makanya itu news anchor gitu. Jadi ada istilah news reader, ada istilah news anchor. Tapi sekarang ini gitu atau di itu yang besar news reader itu ya kayak cabut-cabutan yang sebenarnya udah jarang dipakai juga gitu. Sekarang tuntutan itu reporter sudah harus mampu memiliki kemampuan nanti ke depannya untuk dia bisa menjadi news presenter atau news anchor gitu. Karena akan menjadi beda apabila yang cuma news reader saja gitu ya. Dengan yang dahulunya pernah menjadi reporter, kemudian berkembang menjadi koordinator liputan atau produser gitu ya. Kemudian kemudian dia menjadi news anchor gitu ya, pembaca berita atau penyiar berita ya, penyiar berita. Nah, itu dia menjadi tumpuan. Logiknya gini, berita itu akan berubah setiap menitnya. Berita itu akan berubah setiap menitnya. Ketika misalnya seorang penyiar berita, gitu ya, penyiar berita sudah tampil nih di depan kamera, kemudian sudah live, gitu ya, tiba-tiba 1 menit ada ledakan di daerah mana, gitu ya, dan itu nilai beritanya amat tinggi ketimbang berita-berita yang akan disajikan, itu otomatis berita yang akan disajikan itu harus dimundurkan di belakang, kemudian tiba-tiba itu harus dislot masuk, gitu. Nah, ini kemampuan si news anchor gitu ya. Si news anchor untuk mampu bisa langsung secara tiba-tiba untuk dia menyajikan itu. Gitu. Itu produser langsung mengarahkan tuh biasanya tuh. Jadi kalau suasana di newsroom ketika ada berita informasi itu, wah ada ledakan di itu. Itu dia udah harus turunin reporter. Kalau reporter lambat, dia harus cari siapa orang yang ada di sana yang bisa live by report, live by phone gitu ya. Nah, kemudian diarahkan ke meja siaran itu, gitu ya. Ada produser di siaran itu, kemudian langsung diarahkan ke presenter ya si anchor tersebut untuk dia langsung live by phone, tiba-tiba tanpa naskah misalnya gitu. Atau hanya mendapatkan gambar ledakan kemudian langsung disisipkan kemudian tidak ada naskah sama sekali gitu ya, produser belum sempat buat naskah, si anchor itu udah harus bisa bagaimana membacakan itu dengan baik gitu walaupun singkat saja gitu. Nah, itu makanya kemampuan anchor biasanya yang terlatih itu dari reporter-reporter. Apakah news reader bisa? Bisa kalau tingkat kecerdasan atau itunya bisa sudah cukup mumpuni gitu. Dahulu karena pernah kita tes gitu ya. Ketika news reader yang memang news reader top, dia kesulitan gitu, kesulitan untuk tiba-tiba ada itu berita itu. Makanya diselipinlah biasanya ada yang disebut dengan apa namanya headline atau breaking news gitu ya. Biasanya ada breaking news, tiba-tiba ada breaking news terus gitu. Dan itu bukan presenter yang biasa nyampein gitu. Kadang reporter yang di lapangan atau presenter yang memang sudah bukan senior sih, yang dia mampu langsung tiba-tiba cepat gitu. Biasanya tiba-tiba ada breaking news gitu. Nah, itu bedanya yang disebut anchor. Selanjutnya ada yang disebut juga dengan announcer. Announcer ini sebenarnya sama gitu ya. Istilah ini semuanya sama gitu. Tetapi announcer akan lebih nempel di radio gitu. Announcer lebih nempel di radio dan kemampuan orang di radio atau yang mampu menyiarkan radio itu dia harus bisa menyampaikan itu kepada pendengarnya seperti melihat gambaran gitu. Ini tantangannya ya. Makanya jangan salah ketika mereka itu kosakatanya banyak sekali yang penyiar-penyiar di radio gitu ya. Kosakatanya banyak sekali
kadang ngomongnya juga cepet gitu ya, cepet sekali. Saya punya kawan, dia malang melintang di dunia radio dan ketika ngomong itu cepat sekali, gitu. Ngomong cepat sekali. Itu terbawa gitu ya, terbawa gitu. Kemudian kadang responsif dalam ketika kita ngomong A, dia langsung jawab tek 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 gitu, tektok itu bisa langsung cepat. Karena memang kebiasaan di radio bagaimana bisa apa namanya menyajikan itu enak ke audiens gitu ya, pendengar, kemudian seperti ada gambaran gitu. Anda bisa bayangkan terjadi sebuah ledakan di A. Kalau ledakannya cuma kalau ngomongnya ledakan berbicara terjadi sebuah ledakan gitu, itu mungkin bisa terjadi sebuah ledakan di misalnya ada penegasan cara bacanya, itu akan menjadi gambaran yang berbeda gitu. Nah ini kemampuan si announcer. Kemudian terjadi kemacetan, terjadi itu, kemudian dari kemacetan dia harus live by phone dengan si kasat lantas misalnya. Itu apa namanya? Perlu kemampuan yang tidak sederhana ya. Yang tidak sederhana, yang nggak cuma cuap-cuap aja. Memang beda, ada announcer yang mungkin announcer berita misalnya kayak El Sinta gitu ya. Ada announcer yang sifatnya happy aja gitu, having fun gitu. Misalnya kalau yang zaman sekarang Anda tahu ya Danang Darto gitu. Tapi untuk membuat itu rame, asik juga nggak mudah gitu seperti Danang Darto gitu. Bagaimana tektokannya enak, kemudian lucunya nggak garing, itunya tetap jalan, orang tetap ngedengerin radio itu gitu ya. Jadi sudah apa namanya announcer itu it's not only dia nyampein ada sebuah informasi, tapi mampu bisa membuat deskripsi yang akhirnya si apa namanya si pendengar bisa memahami gambaran tersebut. Itu tantangan menjadi announcer. Nah, apa lagi? Berikutnya ada istilah host ya. Ada istilah host. Host itu adalah tuan rumah sebenarnya. Host itu tuan rumah. Dan ini biasanya nempel di talk show. Biasanya nempel di talk show. Makanya disebutnya host. Gitu ya. Jadi ini. Nah, host ini kenapa banyak nempel di acara talk show gitu ya? Karena host itu ibarat seorang tuan rumah menjamu tamunya. Jadi kalau Anda nonton ini talk show, coba Anda lihat hostnya menjamu gitu ya, kemudian ngobrol asik. Jadi sudah tidak seperti wawancara gitu ya. Tidak seperti wawancara, itu sudah seperti apa namanya? Seperti ngobrol antara tetangga gitu, ngobrol. Makanya konsep talk show makanya ditempatkan atau penyiar tersebut dinamakan dengan istilah host gitu. Jadi udah kayak ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan temen gitu ya. Nah, mungkin yang Anda lupa yang paling menurut saya paling bagus gitu ya untuk bisa membuat orang berbicara gitu ya. Anda pernah nonton Just Alvin? Ada tahu nonton Just Alvin? Ada yang pernah? Nggak tahu. Just Alvin di Metro TV. Sekarang dia ada dia ngobrolnya tenang, kalem, ngebuat itu dan orang mau ngobrol dengan dia. Atau yang bisa memiliki kemampuan seperti itu Irfan Hakim gitu. Itu kalau misalnya itu orang bisa sampai nangis ngobrol sama dia. Itu gimana itu gitu. Itu bisa nangis, tapi juga bisa happy dengan dia gitu. Itu that's great gitu. Orang Irfan Hakim mampu menggugah orang untuk itu gitu ya. Oke. Itu tadi istilah dari host gitu ya. Selanjutnya ada istilah master of ceremony. Master of ceremony dia nempel di kegiatan-kegiatan yang sifatnya upacara atau protokoler biasanya gitu. Atau ya di wedding juga kita sebutnya MC gitu ya. Karena dia yang memandu jalannya acara gitu ya.
sekali lagi MC itu memandu jalannya acara dari langkah step A ke step B ke step C gitu. Biasanya juga memandu kegiatan protokoler istana, kegiatan protokoler daerah gitu ya. Ini MC perannya dia memandu dari step A, step B, step C dan bagaimana supaya supaya sistematis gitu. Bagaimana supaya sistematis. Jadi tidak berubah gitu. Nah, kalaupun ada perubahan dia harus sisipkan dengan bagaimana perubahan itu dengan cepat kemudian balik lagi ke langkah selanjutnya gitu tanpa orang itu merasa ini ada yang aneh nih jalurnya kok begini-begini gitu ya. Jadi dia udah harus siapkan hal tersebut. Makanya kalau Anda ada mata kuliah protokoler pasti ada gabungannya dan MC. Protokoler dan MC. Protokoler itu bagaimana dia harus pikirkan langkah dari orang masuk ke dalamnya gitu ya. Itunya. Nah, MC itu dia sudah bisa memahami kondisi-kondisi yang itu kemudian dia langsung bisa preparasi sesuai waktunya gitu ya. Kemudian dia langsung membuat memandu jalannya acara gitu. Memandu jalannya acara sesuai dari langkah 1 hingga langkah 10 misalnya apabila ada 10 langkah tersebut gitu. Dan membuat orang itu tetap tenang di bangkunya dan apabila tidak ada masalah gitu ya, dia sudah langsung mampu menghandle. Anda tahu nggak waktu ada kasus gitu ya, ada kasus pengantin yang ditipu oleh tim IO ya. Dia ditipu oleh tim IO sehingga di sana hanya ada make up, ada MC, tapi tidak ada nasi, tidak ada makanan sama sekali. Cuma ada kue-kue saja. Jadi tamu di sana tidak makan sama sekali. Anda bisa bayangin, tapi penari ada gitu ya. Jadi ada MC, ada penari, ada make up. Tim make up juga baru dibayar DP, MC baru dibayar DP, kemudian penari baru dibayar DP. Nah, si itunya melakukan one prestasi, dia kabur gitu ya, CEO-nya. Akhirnya yang menghandle kegiatan acara di situ adalah benar-benar si MC. Jadi MC koordinasi dengan koordinasi dengan penari gitu ya. Kemudian juga kepada tim make up gitu, kemudian pada tim makanan yang seadanya gitu. Nah, langsung cepat-cepat si MC yang menghandle acara, kemudian dia langsung arahkan bagaimana tarian terlebih dahulu gitu ya, ini terlebih dahulu. Jadi di awal itu seperti biasa saja, seperti biasa gitu, seperti tidak ada masalah. Baru ketika masuk kepada acara inti yang yakni si pengantin naik ke atas gitu ya, setelah naik gitu silakan orang pada salaman, baru dikabari bahwa telah ada one prestasi dari seorang IO ini. Jadi Bapak Ibu hanya mendapatkan kotakan makanan itu. Anda bisa bayangkan gitu. Jadi si MC yang harusnya diarahkan oleh IO gitu ya, kemudian dia melaksanakan langkah-langkah itu, dia benar-benar langsung tiba-tiba membuat itu dan dia bisa melakukan itu karena apa? Karena pengalaman gitu ya. Karena banyaknya pengalaman untuk bisa menghandle jalan-jalan acara itu. Dan beruntung orang bisa memaklumi gitu. Yang pasti keluarga mempelai itu malu gitu ya. Benar-benar malu, tapi setidaknya orang bisa memaklumi bahwa yaitu memperoleh penipuan gitu. Nah, itu master of ceremony, makanya disebut master of ceremony, orang yang menguasai jalannya acara itu gitu ya. Jadi seperti, dan dia adalah representasi dari IO, IO-nya gitu. Nah, oke, selanjutnya ada istilah presenter ya. Presenter itu adalah yang menyajikan acara. Presenter itu yang menyajikan acara. Jadi teman-teman, presenter itu semuanya juga bisa disebut presenter.
anchor ya presenter, itu ya presenter, semua presenter. Nah, tapi banyak presenter ini, banyaknya istilah presenter ini nempel di non-news, gitu ya. Di non-news itu disebut presenter. Presenter quiz, presenter itu segala macam gitu ya. Jadi akhirnya istilah presenter lebih nempel ke yang sifatnya entertain, gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman, terkait istilah-istilah tersebut? Pak, boleh nanya nggak? Oke, silakan, Mas Niko. Kalau misalkan MC itu kita dikasih rundown acara nggak sih? Pas ini sebelum acara kita dikasih rundown jam segini kita harus ini gitu, Pak. Iya, pasti Apa dikasih. kita langsung ini kita yang bikin sendiri? Gini, MC secara profesional gitu, dia hanya membantu jalannya acara. Gitu ya. Dia memandu jalannya acara. Yang membuat itu adalah tim IO. Kalau di dalam kepanitiaan itu ada seksi acara. Gitu. Seksi acara yang membuat rundown. Gitu. Nah, biasanya itu dikasih ke MC. Kalau yang sudah profesional dia udah tahu ini jalan acaranya begini-begini. Ketika ada problem-problem di sini dia akan menggeser sedikit seperti apa gitu. Itu dia bisa itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya yang enak itu seksi acara atau IO tersebut gitu, dia akan berkoordinasi dengan si MC biasanya. Nah, itu kalau protokoler itu makanya disebut protokoler atau seksi acara sebenarnya itu dia akan berkomunikasi dengan MC. Jalannya seperti apa, ini seperti apa. Kemudian ada yang mandu biasanya, oke, start sekarang gitu, ada yang kayak gitu. Nah, itu si MC langsung bisa mulai. Gitu, Mas Ito. Oh gitu. Jadi kalau yang berarti yang kasus yang IO-nya kabur itu MC-nya bikin sendiri. Iya, mau nggak mau dia. Mau nggak mau Oh dia. gitu, Pak. Iya. Soalnya dia bukan bagian dari IO sebenarnya. Dia adalah MC yang MC cabutan gitu loh. MC cabutan, tarik, kemudian dia suruh MC. Kan sekarang banyak ya sistemnya kayak gitu. Yang paling enak sebenarnya IO itu dia memiliki MC di dalam IO-nya. Itu harusnya. Tapi sekarang banyak yang sistemnya cabutan. Nah, ketika kasus itu dia langsung dia membuat rundown sendiri. Tapi itu makanya berkoordinasi dari tim yang itu, tim penari gitu ya. Tim make up, berapa cepat make up-nya nih dalam ini, oke. Kemudian kira-kira tim make up mau nggak make up itu? Kan tim make up ini yang paling mahal nih, gitu ketimbang yang lain. Iya, Pak. Oke. Gitu, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak kita balik ke apa sih namanya? Saya mau ke Mas Hamzah. Mas Hamzah Padilla. Mas Hamzah Padilla, ada mendengar saya? Anissa Dias? Mana Anissa Dias? Desi Natalia? Ya, Pak. Oke. Ya, Desi, please open up your video. Okay, Des. Can you give me apa ya namanya? Can you give me advice for me? Oh, can you give me some advice for me? Oke. Desi ada masukan atau apa setelah berapa perkuliahan ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya saya cuma mau
kayak penasaran aja, apa sih teknik atau misalnya yang diperlukan sebagai news anchor atau presenter? Karena saya pernah jadi MC tapi merasa kayak kurang kurang apa ya, memikat orang-orang yang mendengarkan saya di depan panggung gitu, Pak. Waktu itu MC acara apa? KKN sih, pembukaan sama penutupan. KKM? KKN. KKN itu kuliah kerja nyata ya? Iya. Kalau kuliah kerja nyata itu sifatnya formal toh? Formal. Berarti gini, sebenarnya MC nggak ada kewajiban untuk memikat sih sebenarnya. Gitu. Nggak ada. Dia perlu memandu acara dengan baik. Itu aja. Itu udah cukup Hanya belum? baik ya, Pak. Itu udah cukup belum? Kira-kira berjalan dengan lancar atau enggak? Iya. Ya PR-nya Cukup. kurang menarik kan? PR-nya kurang Iya. menarik aja gitu. Khawatirnya gitu. Saya berapa kali melihat memang seperti ada rigidity, ada kekakuan MC ketika ada acara-acara baik KKN, baik wisuda dan segala macam itu rigid banget saya ngeliat. Gitu. Saya nggak tahu apakah diarahkannya emang seperti itu atau jadi seperti nggak luas gitu, atau nggak tegas gitu. Seperti nggak luas atau nggak tegas gitu. Kalau memang di set begitu, ya intinya memandu itu dengan baik, ya syukurlah udah baik gitu. Setidaknya itu aja dulu gitu deh. Gitu. Kalau misalnya nanti seperti protokoler di istana dan apa-apa gitu, dia juga hanya memandu acara dengan baik. Gitu. Tetapi kenapa dia bagus? Dia memiliki intonasi dan penegasan phrasing gitu. Nah Desi sebagai MC yang memang cuma standby di depan, cuma begitu doang gitu, kemudian tidak ada kamu seperti presenter yang harus bisa jalan kemana-mana, standby itu kemampuannya itu mainkan di intonasi sih kamu. Selamat malam Bapak dan Ibu semua, terima kasih, suasana acara masih mendukung, kita berjalan kemudian kita kemudian acara akan kita alihkan kepada acara ini misalkan kayak gitu. Jadi nggak kaku patah-patah gitu. Des. Berarti MC formal dan informal tuh beda ya, Pak? Iya, pastinya beda. Yang ya, intinya kalau yang MC formal, ini informal ini di mana nih, acara dangdutan atau apa misalnya gitu. Kayak misalnya talk show gitu. Ya presenter dia lebih kepada host ya. Talk show itu lebih apa namanya, membuat orang untuk bercerita gitu. Membuat orang itu seperti tidak diwawancarai gitu ya. Beda dengan moderator ya. Moderator itu dia membuat orang berbicara, kemudian juga memberikan argumen gitu. Jadi bukan cuma bercerita, tapi dia memberikan argumen, itu moderator. Dan moderator itu harus di tengah-tengah. Jadi dia memandu, misalnya ada kubu pro, kubu kontra, dia harus di tengah-tengah. Dia nggak boleh ke kanan, dia nggak boleh terlalu ke kanan, atau dia nggak boleh terlalu ke kiri. Dia harus di moderate. Dan dia harus bisa memancing kalau misalnya yang kanan ini nggak terlalu banyak ngomong gitu, atau ngomongnya kadang dia sepatah-patah aja gitu. Itu harus dipancing-pancing terus gitu. Tapi pancingannya itu bukan dalam rangka dia tidak menunjukkan dia ada di kiri atau di kanan itu dia. Gitu. Coba lihat kalau Najwa Shihab itu dia selalu pancing lagi kan. Tetap pancing supaya ngomong. Nah, ini juga pancing supaya ngomong. Karena ada gitu, misalnya kalau kita lihat politisi gitu, ada yang ngomongnya cuma sepatah dua patah kata. Misalnya siapa ya? Oh, Wapres. Anda tahu Wapres Pak siapa namanya? Wakil Ma'ruf Presiden Amin. Pak Ma'ruf Amin masih banyak ngomongnya. Wapres SBY Budiono. Pak Budiono tahu? Anda tahu Wapres SBY Budiono setelah Pak JK selesai diganti dengan Pak Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Kalau Anda bisa
wawancara deh sama dia. Dia jawabannya cuma ya begitulah. Itu sampai wah, sampai bingung loh. Itu reporter kalau ya oke saya kasih gambaran waktu misalnya saya jadi reporter. Ketika ada yang bertemu kayak gitu, itu panas dingin. Apa yang pengen kita informasiin gitu. Ya begitulah. Ya nanti kita tunggu nanti saja gitu. jadi kayak gitu. Nah, ini harus bisa memancing itu untuk ngomong nih. Nah, moderator juga sama fungsinya kayak gitu. Karena di acara ditonton banyak orang misalnya gitu ya. Kalau jadi reporter kan nggak ditonton banyak orang gitu. Kalau reporter itu dia mengemas sebuah berita, dia meliput sebuah berita kemudian dia kemas gitu. Nah, kalau moderator itu ditonton, disaksikan oleh orang gitu. Apalagi ada kubu kanan, ada pro dan kontra, atau bukan pro dan kontra, tapi misalnya diskusi biasa gitu. Nah, ini kudu tetap dipancing terus jalan. Nah, kalau MC yang seperti kamu, MC formal, dia biasakan menggunakan intonasi, nada yang nggak biasa gitu ya. Gitu. Jadi, kalau zaman dulu, selamat pagi selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kami terima ke zaman dulu gitu. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kalau apabila boleh seperti itu, ya lakukan gitu. Ya, jadi nggak kaku standby di depan aja. Ya. Paling itu deh sih. Oke. Ya, Pak. Selama kuliah ini tidak ada problem ya? Tidak ada hal yang berat untuk Desi? Sejauh ini belum sih, Pak. Oke. Thank you. Ada Rifshanda. Ashfal, ini namanya susah sekali ya. Ada Syekh. Pasti ada Syekh. Rifshanda Ashfal Ashfia. Is that true, your name? Okay. How do I call you? Rifshanda, can you hear me? Hello? Rifshanda, can you hear me? Mic-nya bermasalah katanya, Pak. Oh, oke. Oke, Fahri Hamzah. Wah, ini mantap. Fahri kayaknya udah join kelas saya berapa kali ya? Iya, Pak. Oke. Oke, Fahri. Any questions or not? Pertanyaannya, Pak. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Sejauh ini aman kan untuk kuliah? Kenapa? Sejauh ini kuliah apa ada problem atau enggak? Apa ada yang kurang atau enggak? Kenapa? Mungkin apa namanya, Pak, mata kuliah yang kemarin, Pak, mungkin nanti saya pengen PC Bapak sih. Oh gitu. Mata kuliah jurnalisme, Pak. Oh, yang jurnalisme warga. Eh, Oh, oke. Untuk sekarang sih saya cuma ingin bertanya ini, Pak. Apakah ada pelatihan khusus gitu, Pak, untuk announcer radio agar intonasi-intonasi yang disampaikan itu bagus? Itu apa aja, Pak, yang harus dilatih agar kita terlihat bagus dalam penyampaiannya? Oke, sebenarnya nanti ada pertemuannya bagaimana melatih suara ya. Jadi ada suara berat, suara tinggi, suara sedang itu sebenarnya. Tapi sekali lagi itu hanya strategi aja sih ya. Selebihnya sih praktik ya. Maksudnya hal itu untuk preparasi. Jadi begini, dahulu itu untuk mengisi suara memang ada kalau Anda menjadi voice over itu ada suara berat, suara tinggi, suara tengah. Tapi nggak semuanya juga orang bisa ngelatih itu gitu ya. Nggak bisa semuanya orang bisa ngelatih itu. Itu biasanya untuk iklan-iklan gitu ya. Selamat pagi, misalnya yang kayak gitu, suara-suara berat, saya pun mungkin suara saya ada di middle gitu, nggak ada di low atau di high gitu. Suara saya paling ada di middle gitu, dan suara beratnya nggak terlalu bisa juga gitu. Tapi untuk sekelas presenting radio dan TV,
itu bisa masuk gitu. Itu bisa masuk. Jadi untuk pelatihan itu sendiri sejauh yang saya tahu nggak ada pelatihan khusus itu, mereka itu banyak belajarnya di teater. Sorry. Mereka itu banyak belajar di teater. Voice over itu lahir itu dari teater, anak-anak teater gitu. Saya juga berteater gitu ya. Saya juga berteater. Nah, itu kan kalau teater itu kan kadang ada yang harus gitu kan. Misalnya bagaimana hahaha itu dengan tipe yang berbeda. Hahaha, hihihi, misalnya. Jadi suara itu bisa menjadi suara di level bawah, di tengah atau di atas. Mereka banyaknya di teater itu sih, Fari. Jadi kalau misalnya Anda bergabung aja di teater dulu gitu. Kalau Anda pengen itu. Sekarang bergabung di teater atau enggak? Gitu aja. Enggak juga. Iya, saya rasa bergabung di situ, nanti dari situ baru ada pelatihan, bukan pelatihan sih. Nanti menemukan jalannya sendiri kalau emang suka di voice-nya, gitu, apakah suka di acting-nya, apakah suka di mana gitu. Nanti ketemu. Oke. Ya. Ya baik, Pak. Kemudian ada Dimas Arya Hadi Syaputra. Iya, Pak. Oke, Dimas udah biasa di depan kamera kayaknya. Enggak apa. Lebih senang di depan atau di belakang? Kamera, Pak. Oke. Biasanya di belakang Pak. kamera? Iya. Oke. Dimas, ada yang ingin ditanya. Apa sih namanya? Sejauh ini ada masalah di perkuliahan atau enggak? Cukup? Alhamdulillah. Well, I think you have problem with your mic. Ada sih, Pak. Oke. Jauh ini, Pak. Baik. Belum ada. Thank you, Dimas. Next to Damianus, Dimas. Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Sejauh ini sih belum ada, Pak. Materi yang Bapak kasih sih masuk menurut saya. Oke, baik. Sampaikan dengan baik. Baik kalau kayak gitu. Damianus nih biasa di belakang layar atau di depan? Tergantung, Pak. Kalau udah orang kenal-kenal banget sih emang biasa kadang sering tampil di depan. Oh, Belum kenal banget, rada takut, Pak. masa? Iya. Rambut gondrong gitu, takut. Gondrong kan rambutnya ya? Iya. Saya justru mikirnya kamu ini biasa menjadi korlap atau apa kalau ada kegiatan-kegiatan. Waktu SMA pernah, Pak, event-event gitu. Oh iya kan. Ya kelihatan lah dari wajahnya. Padahal baru ngelihat wajah setahu saya. Dulunya pernah join atau this is your first time join my class? Is it your first time join my class? Iya, betul, Pak. Oke. Baru pertama ya. Oke, thank you. Ada Elin Marlina. Iya, Pak. Oke. Iya, Elin. Elin biasa di depan kamera kayak. Enggak, Pak. Saya orangnya nggak bisa ini apa, kayak masih susah ngomong di depan gitu, Pak. Kayaknya TikToker sejati deh, bukan? Content creator ya? Bukan, Pak. Saya pengguna doang, scroll-scroll aja. Oke. Baik. Thank you, Elin. Tinggal di mana, Lin? Oh, di Lin. Di Kelurahan Harapan Mulia, Pak, dekat Stasiun Bekasi. Oh, gitu ya. Berarti dekat apartemen Laros ya, apa namanya? Apartemen Urbano, ya. Urbano ya. Oh, Iya. Urbano. Mahal ya situ ya. Saya pengen sewa mahal.
Kurang tahu, Pak. Oke, thank you Elin. Mudah-mudahan nanti bisa aktif di sini ya. Nanti Pak Situ tidak ada masalah di tugas-tugasnya. Ada Rininda Husnul. Iya, Pak. Oke, how do I call you? Ninda Husnul. Ninda, Pak. Ninda. Oke. Iya. Kenapa nggak Rin aja? Rin. Dari kecilnya udah dipanggil Ninda. Oke. So, where are you now? Where are you now? Where are you recently? Ada di mana? Iya, Pak. Ada di dalam rumah, Pak. Oke. So, kamu di dalam rumah juga tetap protokoler ya? Enggak, Pak. Ini habis dari luar soalnya lupa. Ini habis dari Oh. luar, Pak. Iya. Any question? Sejauh ini cukup sih, Pak. Oke, cukup ya. Tapi biasa di depan kamera ya, Ninda? Kalau sekarang udah jarang sih, Pak. Tapi kalau SMA waktu itu lumayan aktif. Tapi SMA. SMA. Iya. Di depan kamera? Oh, berarti kamu content creator dulunya? Enggak sih, Pak. Karena disuruh aja. Disuruh sama guru. Jadinya ya udah. Lumayan aktif soalnya waktu SMA. Dan waktu SMA itu kamu tahun berapa itu ya? 2000? Sekitar 2000 berapa? 2015? 2014-15. Oh, great. Teachernya udah langsung minta ngebuat video-video kayak gitu, keren dong. Iya sih, Pak. Si teachernya teacher ini dong, teacher favorit enggak? Atau menyebalkan? Ya lumayan. Lumayan apa? Lumayan favorit. Favorit. Oke, thank you Ninda. Next, go to Iya, Faiz. sama-sama. Faiz, can you hear me? Iya Pak, bisa Pak. Oke, so Faiz biasa di depan kamera atau di belakang? Tergantung sih Pak kalau lagi dibutuhin. Oh, fleksibel ya? Iya. Kayaknya jago di segala medan. Enggak Pak. Jago di segala medan. Oke. Oke, Faiz, ada yang ingin ditanya atau enggak sejauh ini seperti apa perkuliahan menurutmu? Kalau sampai sekarang sih masih belum ada masalah yang saya temuin, terus juga masih belum ada kekurangan sih Pak. Masih cukup. Baik. Thank you. Muhammad Dias, can you hear me? Iya Pak. Oke. Ya. Ini tipikal di belakang kamera atau di depan ya? Saya feelingnya di belakang. Tergantung sih Pak. Oh, fleksibel juga nih, tangguh di segala medan. Tergantung saya maunya aja Pak. Asik. Ini content creator deh. Sombong ini, sombong. Tergantung saya maunya. Oke. Content creator juga ya dia, ya? Bukan Pak. Oh, bukan. Oh, gitu. So, what's your activity? Only a student? What's your activity? Maaf Pak, suaranya agak putus-putus di sayanya Pak. Ya. What's your daily routine? Sementara ini sih kuliah aja sih Pak. Kuliah aja. Oke, baik. Thank you Muhammad Tias. Tadi Nita Tegar sudah ya, langsung ke Diki Iqbaludin. How do I call you? Diki or Iqbal? Atau Udin? Iya Pak. Diki aja Pak biasanya. Oh, Diki. Oke, Dik. Ya, Pak. Ada yang ingin disampaikan untuk ini? Sejauh ini sih saya merasa aman Pak. Aman, oke. Iya. Oke, thank you Diki. Next, Imade Agus Arya. Ini Imade Agus Arya kayaknya ada di kelas sebelumnya ya? Kelas apa Pak ya? Oh enggak, bukan Imade, anak Agung. Yang kemarin tuh anak Agung. Gede paling.
Gede. Oh, Iya, im- teman saya. Iya, oke. Mada Agus Arya, Iya. asli Bali. Enggak sih Pak, saya lahir di Jakarta, orang tua doang paling. Oh gitu. Nah, ini Iya Pak. orang Bali ini mostly creativity, biasa di belakang panggung ya, atau di depan? Bener Di banget. belakang panggung ya. Bener banget. That's great. Editing, Bisa juga lebih ke videographer atau editor? ke video sih Pak. Oke ya. Karakter khas orang-orang Bali creativity di belakang itu keren banget. Saya tunggu nanti hasilnya dari Mada Agus. Iya Pak. Oke. Next, Ananda Rahman. Iya Pak. Oke, Ananda Rahman, which one is better? Kamu in front of a camera or not? Iya Pak. Biasa di depan kamera ya, Nanda ya? Di belakang Pak. Oh, belakang. Iya. Editing. Di videografer ya Pak. Oh, videographer. Oke, wah banyak nih videografernya asik. Ada yang ingin ditanyakan atau enggak sejauh ini, Nanda? Ini ada praktek nggak sih Pak? Nanti kan pas itu praktikal semua itu setelah UTS. Oke, gitu aja sih Pak. Ya, setelah UTS kan nanti saya minta untuk tampil membaca berita, kemudian host talk show, kemudian banyak ya, memandu acara pendidikan gitu ya, membantu acara sosial budaya gitu. Ini nanti PR banget semuanya. Otomatis semuanya harus masing-masing nih nanti nih. Setelah UTS harus masing-masing. Kalau misalnya Anda bisa bergrup, silahkan bergrup. Jadi ibaratnya ada yang editingnya, ada yang videografinya, tapi nanti ganti-gantian gitu. Karena tugasnya pasti harus satu-satu gitu. Praktiknya ya agak sulit untuk praktik langsung ya, karena kita nggak ketemu gitu. Kecuali nanti kalau ada time kita pastikan untuk bisa ketemu ya kita bertemu. Gitu. 40 orang lebih itu susah banget untuk praktik. Minimal tuh 15 sampai 20 sih harus. Oke, thank you Nanda ya. Iya Pak. Next, Desna Dwi. Halo Pak. Oke, Desna Dwi, are you a content creator? Bukan. Oh, bukan. Bukan Pak. Oke. Ya kali misalnya review produk makanan gitu. Tapi nggak ada yang endorse gitu. Nggak pede saya. Oke, thank you Desna. Ada yang ingin diberi masukan atau bertanya? Saya mau nanya Pak. Apa? Kan kalau presenter di TV itu kan dia baca teks kayak berjalan gitu ya Pak ya? Di layar prompter. Nah itu kalau misalkan di tengah dia ngomong terus kayak ada belibet itu, saya penasaran aja Pak, kira-kira bakal gimana gitu, karena kan biasanya kalau baca berita gitu live ya. Ya, oke. Ya. Prompter itu memang ada untuk seorang news presenter ya, newscaster atau news anchor gitu ya. Itu sebenarnya pasti ada gitu, dan yang nggak boleh belibet gitu. Makanya saya kasih gambaran ya, news anchor itu datang itu, atau misalnya news reader lah, kamu cuma sebagai news reader, kamu acara nih live itu misalnya jam 11:30, live 11:30. Mereka itu jam 10 itu udah datang. Jam 10 itu mereka udah datang. Atau minimal itu jam 10:30 atau jam 11 lah mereka udah datang gitu. Ya. Jadi dari jam 10 mereka udah datang. Buat apa? Pertama, mereka prepare pakaian. Kedua, mereka prepare supaya khawatir nggak kena macet di jalan gitu. Ketiga, dia sudah bisa
sudah bisa tahu update-update yang akan diliput update-update dari reporter yang mengirim berita itu dia gitu. Memang gini ya, kalau berita itu misal reporter itu ditugaskan tuh udah dari semalam gitu ya, apa yang akan dia liput gitu. Reporter itu udah ditugaskan dari semalam apa yang dia liput, kemudian pagi-pagi itu mereka udah datang, di jam 6 mereka udah datang gitu ya, jam 6 jam 7 tuh kadang masih nongkrong. Kenapa masih nongkrong? Karena kalau mereka ngeliput ke kementerian atau mana misalnya gitu, itu baru buka kantor-kantor itu jam 8 gitu. Jadi baru starting point jam 8. Makanya jam 6 jam 7 mereka masih makan, masih nongkrong dan segala macam. Kemudian jam 9 mereka udah melakukan peliputan, atau kalau bahasa penelitian olah data, mencari data gitu, mencari informan, mencari itu segala macam gitu. Kemudian dia udah olah data, kemudian naskah jam 10 harusnya sudah ada gitu. Nah, tapi di lapangan itu nggak bisa kayak gitu. Di lapangan itu dia itu pastinya bisa jadi naskah belum bisa selesai gitu. Naskah belum bisa selesai karena baru bisa wawancara di jam 10 misalnya. Baru bisa wawancara jam 10. Nah, artinya jam 10 itu dia udah langsung kabari ke koordinator liputan gitu. Kami posisinya masih segini, kami belum wawancara misalnya gitu. Yang kayak gitu. Nah, si presenter itu kadang udah standby gitu, dia udah tahu apa sih posisinya di mana sih, mereka ngapain sih misalnya gitu. Mereka lagi apa gitu. Walaupun bukan tugas presenter untuk itu, karena koordinator liputan kan tugasnya. Dia cuma pengen tahu aja untuk sekedar itu, naskah kira-kira akan seperti apa gitu. Jadi update teman-teman di lapangan itu akan membantu koordinator liputan untuk menyampaikan kepada produser dan juga presenter. Gitu. Ada juga memang presenter yang ya datang aja jam 11. Toh memang naskah-naskah akan baru nyampe di jam-jam segitu. Gitu. Tapi Anda bisa bayangkan berarti 30 menit dia harus membaca itu naskah gitu dengan cepat gitu ya, kira-kira itu. Presenter pun sebenarnya udah tahu sih si reporter akan kemana, kan malam-malam itu kan udah langsung dikabarin tugasnya ke A, ke B, ke C, dan kira-kira si presenter tahu, oh yang akan tayang ini berita-berita ke arah ini gitu, kayak gitu. Prompter artinya hanya untuk prompter itu digunakan, dipegang oleh si presenter itu sendiri. Jadi kalau misalnya di presenter si newscaster baca gitu ya, gitu, dia tuh megang prompternya, megang alatnya, sesuai dengan dia membacanya itu. Jadi dia udah baca duluan, naskah udah masuk gitu ya, naskah udah masuk nih di jam 11 atau berapa. Bahkan ada juga naskah yang baru masuk jam 11:30, padahal jam 11:30 sudah itu. Nah, dia harus cepat bacanya gitu. Tapi dia juga udah harus bisa mengira bahasanya yang enak kayak gimana atau yang gimana gitu. Misalnya kata-katanya dari si presenter, kata dari si reporter agak ribet gitu. Nah, itu biasanya dirapihin oleh produser, dirapihin naskahnya gitu ya. Nah, kalau naskahnya juga itu nggak enak sama dia dibacanya, dia udah harus bisa mengganti kata itu. Paham ya, Desna? Berarti kalau misalkan tengah-tengah dia lagi baca, terus habis itu si fronternya itu kan tetap berjalan terus ya. Terus dia kalau tiba-tiba belibet, berarti dia harus improve sendiri pakai bahasanya dia ya, Pak? Prompter sekarang dia nggak jalan sendiri diatur sama produser. Prompter itu remote-nya dipegang oleh si presenter. Gitu. Beda dengan acaranya Tukul. Misalnya talk show itu dalam acara talk show atau apa, terkadang naskah itu nggak berjalan. Dia cuma informasi aja. Prompter itu hanya informasi, sekarang jam sekian acara ini dalam macam, paling ada kata-kata sudah harus ditutup gitu. Jadi cuma itu doang prompternya, jalannya kayak gitu. Kecuali memang si hostnya kayak Tukul dulu masih diajarin cara membuka acaranya atau menutup acaranya itu dibantu oleh
yang penulis naskah di belakang, kemudian masuk ke dalam prompter gitu. Kalau yang acara-acara misalnya talk show atau acara-acara yang kayak gitu, dia cuma hanya informasi aja. Tapi kalau yang di berita gitu, itu naskah biasanya jalan, tapi nggak jalan sendiri sekarang. Sekarang dipegang oleh si presenter. Anda bisa lihat setiap presenter berita itu terkadang megang alat itu hitam gitu, kemudian dia sambil sambil ngatur remote-nya gitu. Dan itu bahasa itu sudah di-revise oleh produser, yang naskah itu sudah masuk, naskah dari reporter sudah di-revise oleh produser dan juga sudah di-revise oleh si presenter tersebut gitu. Sesuai dengan bahasa yang enak dari dia gitu. Paham ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Next, Vena Livrida. Oke, Ven. Iya, Pak. Oke, ini Vena biasa TikToker kayaknya, bukan? Biasa di depan kamera? Bisa di depan, bisa di belakang, Pak. Oke. Kalau di belakang ngapain? Biasanya bantu nulis naskah sama bantu edit video. Oke. Vena posisinya ada di mana nih? Kok suaranya? Kamar, Pak. Di kamar. Oke. Vena ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Sejauh ini belum sih, Pak. Oke, thank you. Ini kayaknya mikrofon kamu nih, Ven. Kamu pakai mic atau enggak? Kabel. Aku lagi tadi ini udah dilepas, masih bersuaranya masih kurang ya, Pak? Atau kayaknya kipasnya kebesaran? Kipas. Oh, mungkin itu bunyi kipas kali ya. Oke, thank you, Vena. Vena Livrida. Monica Gabriela. Monica Gabriela. Monica Gabriela tidak ada ya. Ada Muhammad Fajar Yudhistira. Iya, Pak, hadir. Oke, Muhammad Fajar biasa di belakang kamera atau di depan? Di belakang kamera, Pak. Kameramen. Paling saya naskah sama editing biasanya. Oh, oke. Lebih ke produser kamu sebenarnya kayaknya. Produser ya. Kalau di dalam itu. Oke. Fajar ada yang ditanyakan atau enggak? Sejauh ini cukup sih, Pak. Penjelasan Bapak juga jelas semuanya. Dari contohnya juga lumayan jelas. Baik. Thank you. Soalnya video-video saya itu paling cuma nggak panjang gitu, takutnya. Ini yang sekarang, Pak. Ya Bapak jelasin yang sekarang menurut saya jelas banget. Oh gitu. Baik. Ya, soalnya ada beberapa video-video saya itu kan cuma 20 menit, ada yang cuma nggak nyampe 20 menit gitu. Iya. Takutnya ada yang, soalnya kan kuliah itu kan 1,5 sampai 3 jam gitu. Takutnya kurang puas gitu. Dari kalian. Siapa tadi saya? Oke. Baik. Terima kasih ya. Saya mungkin nggak bertanya kepada semuanya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sejauh ini sudah cukupkah? Kalau tidak ada yang bertanya, ya kita cukupkan sampai di sini saja. Gitu, jadi tidak berlama-lama. Oke? Oke, tidak ada ya berarti ya. Baik. Terima kasih perkuliahan hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, semuanya. Terima kasih, Pak. See you semuanya ya. Ketemu minggu depan. Baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak.